Baik pemirsa TV, kita kembali di Usai Menjawab hari Jumat yang mulia ini bersama Bapak Yusuf Qardawi Al-Aisy, kandidat doktor dari Fakultas Hukum Unsyah, program ilmu hukum, bukan dari UIN ya. Tapi karena latar belakang beliau dulu S1 di UIN, saya berpikir di UIN gitu kan. Baik pemirsa TV, kami menunggu telepon atau interaktif, itu lebih menyenangkan kalau ada yang telepon langsung ya. SMS juga boleh ya kepada Bapak Yusuf Qardawi. Kita ingin melihat bagaimana peran polisi di dalam Islam. Ternyata polisi di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat mulia. Kerja mereka juga kerja Islam, yakni menjaga keamanan, mencegah kemungkaran ya, itu ada hadis man ra'a minkum mungkaran, itu luar biasa. Cuma kadang ketika kita sebut polisi, polis seolah-olah sekuler, padahal tidak sekuler ya. Pekerjaan polisi itu tidak sekuler, malah sangat islami. Baik pemirsa TV, sambil kita menunggu telepon atau SMS, kembali kepada narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut. Polisi dalam Islam atau dalam perspektif Islam itu lebih dikenal dengan asyurtah. Asyurtah ini lembaga asyurtah dalam Islam pada masa itu adalah semacam lembaga pengawasan. Alhamdulillah sudah ada yang telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Iya. Kebetulan kejadian kontak kemarin di kampung saya, Ustadz ya. Oh, iya. Dan memang kita mengapresiasi tugas polisi dalam mengamankan keamanan masyarakat. Cuman saya sayangkan Ustadz, kemarin saya lihat di foto-foto yang beredar ada salah satu aparat kepolisian yang kakinya itu dia letakkan di atas badan korban. Iya. Dan tentu itu sangat membuat hati kita sedih karena walaupun mereka salah, mereka kan manusia. Entah itu sudah meninggal atau bukan, tentu itu kurang etis. Apalagi fotonya itu beredar di masyarakat. Ya hanya itu Ustadz yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nonong ya. Nong aja. Silakan Ustaz. Sebagaimana tadi Bu Nong yang dari Ketapang, yang tidak jauh ya dari TPP ini, sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen polisi dalam Islam mungkin ada berbeda dengan rekrutmen polisi sekarang. Ini harus kita akui. Pada saat itu, selain tadi yang diutamakan adalah dia punya talenta di kepolisian, penegakan hukum, juga terjamin track recordnya. Bahasa lain, akhlaknya bagus. Ini tidak ada pada masa sejauh yang saya teliti selama 5 bulan peran polisi pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan kajian saya tersebut itu sudah jadi berbentuk sebuah buku yang hari ini juga saya bawa, peranan polisi menurut Islam, eksistensi polisi sejak masa Nabi hingga era reformasi. Ini terbitan Pena, dan buku ini boleh didapatkan di Pena di depan Masjid Raya Banda Aceh. Terjamin akhlaknya. Kejadian kemarin Ibu tadi dapatkan foto, saya juga dapat Bu. Bahkan sudah saya kirim tadi pagi ke beberapa teman saya yang punya mungkin yang boleh disebut sebagai decision maker. Itu melanggar syariat. Saya jelas saya sebut ini melanggar syariat. Yang pertama, oknum yang nampak di foto tersebut memakai celana pendek. Dan ini jelas bertentangan dengan Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam.
Jadi semua warga masyarakat di Aceh wajib berbusana muslim dan muslimah. Ini ke depan kita harapkan kepada pengambil kebijakan agar dalam menugaskan siapapun pihak yang menegakkan keamanan di Aceh terutama memperhatikan kanun itu masih berlaku, ya, boleh dibaca nanti kanun nomor 11 tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syariat Islam masih diatur di situ, termasuk razia busana muslimah, muslimah yang gencar-gencar dilakukan di Aceh itu juga mengacu kepada kanun itu. Yang kedua, ya tadi terlihat memang ketika korban sudah terkapar di jalan aspal, kemudian tampak salah satu oknum kakinya di atas badan korban ini, kan siapa yang melihat ini memang ya sangat sedih, ya. Apalagi kalau itu memang keluarga kita yang menjadi korban. Tadi sudah saya uraikan, di depan akhlak, apapun profesi, karena ini profesi mulia, maka gunakanlah akhlak-akhlak yang mulia dalam melaksanakan tugas kita. Ini penting sekali. Jadi akhlak ini yang sebenarnya hakikat Rasulullah diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak dalam masyarakat. Jadi seorang ilmuwan pun bergelar profesor atau yang ada di atas profesor tanpa ada akhlak, ini tidak ada arti sama sekali. Bagaimanapun hebatnya kita, tetap akhlak di depan. Al-adabu fauqal ilmi. Tidak ada artinya ilmu yang tinggi apabila akhlak tidak ada. Tidak ada artinya profesi yang paling bergengsi, profesi yang mulia menurut Allah dan menurut manusia, kalau akhlak kita nafikan. Ya, semoga kita berharap ke depan dengan hadirnya topik hari ini pada hari yang Jumat yang barokah ini, semoga ada perubahan ke depan. Mungkin bukan hanya kepada satu lembaga, tetapi semua kita, karena itu adalah tuntutan syariat kita dalam melaksanakan profesi apapun, melaksanakan tugas apapun, akhlak harus didahulukan, termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah kita sampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini luas sekali. Misalnya begini, seseorang melakukan maksiat, atau dalam perspektif kepolisian melanggar hukum, juga harus menggunakan akhlak di depan. Misalnya menertibkan tempat-tempat yang diduga itu melanggar syariat atau tempat maksiat, juga harus dikedepankan akhlak. Misalnya ketika kita datangi, kalau bisa berikan salam, kita sampaikan ke mereka bahwa Bapak, Ibu, ini dilarang dalam agama kita, karena melakukan pelanggaran hukum, melakukan maksiat sama dengan kita mengundang bala. Ketika satu orang yang melakukan itu, namun ketika bencana datang, kena semua. Sampaikan dengan baik. Jadi dengan akhlak di depan. Tidak boleh. Dan saya yakin ada masyarakat yang akan dendam apabila mungkin dia belum pernah melakukan pelanggaran hukum atau maksiat, tetapi karena cara kita tidak dengan cara akhlak, dia akan dendam suatu saat. Ini juga harus menjadi perhatian kita dalam menegakkan aturan apapun di dalam masyarakat. Ya, baik sekali Ibu Nong tadi ya, sudah dijelaskan adab di atas ilmu. Jadi apalagi mayat itu harus kita hormati. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kami masih menunggu telepon juga SMS. Ini sudah ada dari Pak Hakim di Dusun Teladan, Ketapang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saat ini kita melihat dan merasa bahwa polisi itu bagaikan udara atau debu.
Artinya hampir terlibat di segala bidang. Sampai-sampai mungkin agak kewalahan juga karena harus terlibat atau melibatkan diri dalam masyarakat. Dalam hal ini bagaimana dengan polisi oknum yang mengerti hukum tetapi malah melanggar hukum. Misalnya mereka terlibat narkoba atau membacking minuman keras dan sebagainya. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam, Hakim di Dusun Teladan, Tapang. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hakim. Menurut saya tidak ada institusi yang salah dan tidak bisa institusi yang disalahkan. Semua institusi atau lembaga pasti punya anggotanya, dan anggotanya pun ini disebut dengan oknum. Ini memang akan sangat sulit apabila semuanya based on the law dan based on the rule. Ini sulit. Paling-paling kita hanya bisa mampu memproteksi atau meminimalisir tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip tidak manusiawi, ya. Itu tadi sangat pengaruh rekrutmen terhadap anggota itu sendiri. Kita berterima kasih di Aceh misalnya, pada masa Kapolda sebelumnya itu ada rekrutmen polisi dari kalangan pesantren. Ini kita berharap ini diteruskan. Kalau bisa di kuotanya lebih banyak lagi dari kalangan-kalangan pesantren. Tujuannya apa? Nah, nanti mereka, kita bayangkan polisi di Aceh misalnya itu berbeda dengan polisi di luar Aceh. Selain karena kita mengacu dualisme hukum, hukum Islam dan hukum nasional. Kalau polisi pakai undang-undang kepolisian, ditambah kita adalah keistimewaan kita juga ada kekhususan, ini luar biasa. Legalitas yang diberikan negara pemerintah pusat kepada Aceh, hanya satu-satunya provinsi yang memiliki kewenangan yang luar biasa, baik dari segi politik, hukum, dan sebagainya. Kita ada Undang-Undang Nomor 11 2006 misalnya, ini tentang kekhususan Aceh. Ya, ini undang-undang ini perubahan atau pengganti daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Di Aceh juga kita ada undang-undang istimewa, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 tentang Penggara Keistimewaan Aceh. Dan tidak salah. Jadi ketika satu lembaga mengadopsi kearifan lokal atau local wisdom yang ada di bumi Aceh ini, misalnya itu tadi, polisi-polisi di Aceh minimal setiap polsek misalnya ada 315 kecamatan di Aceh, itu satu orang anggota polisi bisa jadi khatib Jumat atau bisa jadi imam sholat. Jadi mereka keliling, misalnya ada satu kecamatan itu 15 desa, tidak salah misalnya subuh ke masjid sana, nanti zuhur ke masjid sana, rolling juga bisa azan, khatib Jumat, imam salat, ini luar biasa. Nah, dengan mereka terbiasa dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah lama-lama akan menjadi baik. Jadi sesuatu budaya yang baik dipelihara maka akan jadi baik. Jadi ini penting. Mungkin kita berharap pada kesempatan ini ada dari pihak kepolisian yang mendengar acara ini, ya bisa disampaikan kepada decision makernya. Tidak salah, saya sudah kaji aturan-aturan hukum di Aceh menyangkut apabila satu lembaga mengadopsi kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut, dan ini justru sangat positif, apalagi kalau kita mengacu kepada sila pertama Undang-Undang Dasar 45, ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini bermakna semua bahasa
boleh kita lihat bermakna esa ini satu, yaitu Ahad, Tuhan Allah. Jadi tidak salah apabila di Aceh menerapkan semua aturan sesuai dengan hukum Allah. Demikian Pak Hakim tadi ya, dari Ketapang juga. Jadi mantap sekali Pak Hakim ya. Pak Hakim juga mungkin polisi. Bisa saja pensiunan. Iya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat bermanfaat siapa yang mau menyimak Aceh TV ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut.